Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nur Iwansyah, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Marlina Stefani, juga ada Atri Agustina, serta Firdaus Setiawan. Kami dari kelompok 4, izin membacakan materi yang kami bawakan tentang bahasa surat. Baik, materi yang pertama adalah bahasa yang jelas. Jika seseorang mengungkapkan maksud kepada orang lain secara lisan, berhadapan muka, ia dapat memperjelas maksudnya dengan bantuan gerak tubuh dan mimik wajah. Selain itu, karena dilisankan, dia dapat pula memakai intonasi secara verbal. Peranan gerak tubuh dan mimik muka dalam komunikasi lisan begitu besarnya sehingga menyampaikan suatu maksud seringkali dapat dilakukan tanpa kata. Cukup dengan isyarat. Cara tersebut tentu saja tidak dapat dipakai di dalam surat karena surat menggunakan bahasa lisan. Walaupun begitu, bukan berarti surat tidak dapat memberikan kesan yang sama dengan menyampaikan lisan. Bahasa tulis termasuk surat bukan hanya dapat menimbulkan kesan, bahkan kesan itu dapat terasa lebih dalam daripada yang dihasilkan melalui bahasa lisan, seperti halnya dalam media komunikasi tulis yang lain. Di dalam surat juga terlibat dua pihak, yaitu pengirim atau penulis dan penerima atau pembaca. Pesan yang akan disampaikan oleh pengirim kepada penerima akan efektif jika diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Yang dimaksud dengan bahasa yang jelas adalah bahasa yang dapat memberikan peluang untuk ditafsirkan secara berbeda. Bahasa dikatakan jelas jika dua orang atau lebih mempunyai penafsiran yang sama tentang suatu maksud. Hakikat penafsiran yang sama bukanlah asal mengerti saja, melainkan memahami suatu maksud secara mendalam dan tuntas. Hanya dengan bahasa yang jelaslah gagasan penulisan dapat dialihkan secara tepat dan akurat kepada pembaca. Contoh penulisan kalimat yang kurang jelas dan jelas adalah: yang pertama, yang tidak jelas. Menurut agenda sekretaris, direktur akan pergi ke Medan. Dalam kalimat ini tidak dapat siapa yang pergi. Bisa sekretaris dan juga bisa sekretaris direktur. Yang jelas, menurut agenda, sekretaris direktur akan pergi ke Medan. Jika yang dimaksud akan pergi ke Medan adalah sekretaris direktur, tanda koma harus ditempatkan setelah kata agenda. Selanjutnya ada bahasa yang lugas. Lugas dapat diartikan sederhana, bersahaja, atau simpel, langsung pada permasalahan. Seperti diketahui dalam dunia bisnis, orang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan serba praktis. Sehingga dapat dalam penulisan bahasa surat, bahasa yang lugas sangat diperlukan. Penggunaan kalimat yang lugas mewujudkan dengan pemakaian bahasa yang padat dan hemat atau ekonomis, namun tetap mengandung makna yang lengkap dan jelas. Lengkap berarti tidak ada unsur yang terlupakan, dan jelas berarti tidak kabur dan mudah dipahami oleh pembaca. Contoh penggunaan kata yang dapat mengakibatkan suatu kalimat yang lugas adalah yang tidak lugas. Perlu kiranya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Selanjutnya, yang lugas, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah bahasa yang umum. Yang dimaksud dengan bahasa yang umum dalam pembahasan ini adalah bahasa baku yang dipakai di depan umum atau bahasa yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain strukturnya yang baku, ciri bahasa umum adalah pilihan katanya harus mengutamakan selera masyarakat umum, bukan selera sekelompok orang, apalagi selera pribadi. Bahasa umum adalah bahasa standar. Bahasa standar harus bebas dari dialek dan slang.
Seseorang yang menulis surat resmi diharuskan menggunakan ragam bahasa resmi. Hal itu tidak boleh ditawarkan lagi. Memang dalam surat resmi dipakai kata-kata atau ungkapan yang khas, tetapi kata-kata atau ungkapan itu tetap berlaku umum karena dipakai bersama-sama oleh penulis surat. Karena itulah ragam resmi sosial surat menyurat. Jika seseorang akan bergabung ke dalam situasi pemakaian ragam sosial khas surat menyurat, ia akan tunduk pada kaidah bahasa surat, yaitu kaidah disepakati oleh pemakaian bahasa surat, termaksud pemakaian kata atau ungkapan khas surat menyurat. Contoh kata-kata dan ungkapan khas surat menyurat: yang pertama, bersama ini; kedua, dengan hormat; ketiga, dengan ini; keempat, hal atau perihal; kelima, hormat kami atau hormat saya; keenam, lampiran; ketujuh, melalui surat ini; kedelapan, salinan; kesembilan, terlampir; kesepuluh, tertanda. Dalam pemilihan kata, penulisan surat perlu berhati-hati dan peka dalam menyerap selera masyarakat. Seseorang yang mencoba menantang kaidah bahasa surat akan menghadapi risiko bahasa suratnya tidak komunikatif karena terasa asing, aneh, dan tidak umum. Yang terakhir ada kata yang baku. Penggunaan kata yang baku juga sangat diperlukan dalam penulisan surat menyurat, terutama surat resmi. Yang dimaksud dengan kata yang baku atau standar adalah kata yang dianggap paling benar ditinjau dari segi penulisan dan pengucapannya. Pembakuan juga mencakup pemilihan kata. Bila sejumlah kata yang sama artinya, harus ditentukan satu atau dua kata yang baku. Pembakuan diperlukan karena kata-kata bakulah yang dipakai di dalam ragam resmi. Kata-kata dialek atau ragam kedaerahan, segera, ngopi atau bikin, betulin, ketemu, duit, termasuk tidak baku. Kata-kata itu hanya dipakai dalam percakapan sehari-hari. Padanan kata-kata tersebut yang dianggap baku adalah minum kopi, membuat, membetulkan, bertemu, dan uang. Kata-kata baku itulah yang dipakai dalam keperluan resmi, termasuk dalam surat resmi. Berikut beberapa contoh penulisan kata tidak baku dan kata baku. Kata baku yang pertama, legalisasi, yang kedua, bertanda tangan, yang ketiga, jadwal. Yang tidak baku adalah legalisir, bertanda tangan, jadwal. Selanjutnya akan saya sampaikan yaitu ungkapan tetap. Ungkapan tetap atau dapat juga disebut ungkapan idiomatik adalah ungkapan yang unsurnya terdiri atas dua kata atau lebih yang berpola tetap, konstruksinya berbentuk frasa, yaitu kelompok kata yang membentuk kesatuan arti. Susunan kata-kata dalam ungkapan tetap bersifat permanen. Unsur-unsurnya tidak boleh dipertukarkan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Di dalam isi surat, ungkapan tetap ada yang dipakai awal alinea sebagai kalimat pokok dan ada pula di tengah alinea sebagai kalimat pengembang. Berikut ini disajikan sebagai contoh ungkapan tetap itu. Berbicara tentang, disebabkan oleh, berdasarkan pada, sehubungan dengan, berkenaan dengan, sesuai dengan, diperuntukkan bagi, terdiri atas, yaitu pemakaian ejaan yang disempurnakan EYD. Salah satu syarat utama dalam penulisan surat, terutama surat resmi, adalah penggunaan ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana memisahkan dan menggabungkan lambang itu dalam suatu bahasa. Sebelum masuk ke materi pemakaian EYD, Indonesia mengalami perubahan-perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia. Perubahan-perubahan yang pernah terjadi dalam ejaan bahasa Indonesia, yang pertama yaitu ejaan Opuijen pada tahun 1901, yang selanjutnya ada ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tahun 1947 sampai 1956, yang selanjutnya yaitu ejaan pembaharuan
pada tahun 1956 sampai 1961. Selanjutnya ejaan Malindo pada tahun 1961 sampai 1967. Selanjutnya ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK pada tahun 1957 sampai 1972. Untuk yang selanjutnya ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Pedoman umum yang selanjutnya itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEB pada tahun 2015 sampai 2022. Yang selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tahun 2002. Ada 4 perubahan ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya di Indonesia, yaitu ejaan Opuijen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, perubahan ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan pemerintah, ejaan pembaruan, ejaan Malindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. Itu bahasa. Sebelum masuk ke materi pemakaian EYD, Indonesia mengalami perubahan-perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia. Perubahan-perubahan yang pernah terjadi dalam ejaan bahasa Indonesia, yang pertama yaitu ejaan Opuijen pada tahun 1901, yang selanjutnya ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Yang selanjutnya yaitu ejaan pembaruan pada tahun 1956 sampai 1961. Selanjutnya ejaan Malindo pada tahun 1961 sampai 1967. Selanjutnya ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Untuk yang selanjutnya ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Pedoman umum yang selanjutnya itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEB pada tahun 2015 sampai 2022. Yang selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tahun 2002. Ada 4 perubahan ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya di Indonesia, yaitu ejaan Opuijen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, perubahan ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan pemerintah, ejaan pembaruan, ejaan Malindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. Ejaan bahasa Indonesia tidak dilakukan begitu saja, melainkan terdapat beberapa alasan dan prinsip dasar untuk mengubahnya. Berikut beberapa prinsip dalam dasar perubahan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, kehematan. Ejaan seharusnya mempermudah pemakai bahasa untuk berkomunikasi. Misalnya, pada ejaan Van Opuijen, vokal OE diubah menjadi vokal U pada ejaan Suwandi. Yang kedua, keluasan. Keluasan artinya sebuah ejaan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perubahan ejaan sudah banyak dilakukan untuk menghindari ketinggalan dan modernisasi. Yang ketiga, kepraktisan. Kepraktisan ini melibatkan penggunaan tanda diakritik atau tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu. Berikut perbedaan ejaan Van Opuijen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, dan ejaan yang disempurnakan EYD. Baik, selanjutnya saya Atria akan menjelaskan beberapa ketentuan tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang berlaku untuk bahasa Indonesia sekarang ini adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang meliputi pemakaian huruf, penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama yaitu penulisan huruf. A. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawan,
keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, surat ini ditunjukkan kepada Bapak Ali, manajer pemasaran PT Medan Jaya. Huruf M dan P pada manajer pemasaran ditulis dengan huruf kapital. Untuk penggunaan huruf kapital lebih lengkap bisa dilihat di makalah kelompok 4. Penulisan huruf yang kedua yaitu pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam surat atau karangan. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan bahasa asing atau bahasa daerah kecuali yang disesuaikan ejaannya. Contoh, kami sarankan agar Anda memberikan upgrading kepada karyawan yang masih baru. Kata upgrading ditulis dengan huruf miring. Ketentuan yang kedua yaitu penulisan kata bahasa Indonesia mengenal bentuk kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata atau bentuk gabung. A. Kata dasar selalu ditulis sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri. Contohnya surat, nomor, tanggal, kirim, kemarin. Lalu yang B. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan dituliskan serangkai atau imbuhan berdempetan dengan kata dasarnya. Contoh, bermain. Kata dasar main dengan awalan ber. Selanjutnya yang C. Bentuk gabung. Bentuk gabung yang hanya mendapat awalan atau akhiran, penulisannya tetap terpisah, sebab awalan atau akhiran hanya melekat pada salah satu kata. Contoh, berterima kasih dengan awalan ber, garis bawahi dengan akhiran i. Untuk ketentuan penulisan kata lebih lengkap, silahkan dilihat di makalah kelompok 4 di halaman 11. Selanjutnya, ketentuan tentang EYD, yaitu penulisan unsur serapan. Kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Kata-kata itu sebagian besar diserap secara utuh, tidak demikian halnya dengan kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Penyerapan dari bahasa asing diatur dalam beberapa ketentuan. Beberapa hasilnya antara lain seperti yang tampak dalam makalah halaman 13 atau tampak di salin bias slide ke-14. Terakhir yaitu ketentuan pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan dengan ketentuan dan pengecualian sebagai berikut. A. Setiap menyingkat satu kata dipakai satu tanda titik. Contoh, nomor disingkat dengan no titik. Selanjutnya, tanda baca koma. Digunakan di antara unsur-unsur rincian yang jumlahnya lebih dari 2. Contoh, kami telah menerima beras, koma, minyak goreng, koma, dan telur. Selanjutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti perincian. Contoh, kami memiliki 2 perusahaan, titik 2, perusahaan transportasi dan perusahaan konsultasi. Yang terakhir adalah pemakaian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Contoh, harga baju itu 50.000 per garis miring potong. Untuk ketentuan pemakaian tanda baca lebih lengkap, silakan dilihat makalah kelompok 4 halaman 13 sampai halaman 16. Selanjutnya, contoh perbedaan penggunaan bahasa pada surat resmi dan surat pribadi. Dapat kita lihat bersama, surat resmi menggunakan bahasa yang jelas, umum, lugas, kata yang baku, dan sesuai dengan pemakaian EYD seperti yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Baik, sekian materi yang telah kami bacakan tentang bahasa surat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.